Salam sejahtera dan salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan. Renungan harian Toraya, Jumat 23 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Allah, kami datang di hadirat-Mu, merendahkan hati kami bersyukur untuk kasih dan berkat-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Mengawali seluruh hari kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehati. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Menjadi teladan kehidupan atau menjadi patuladanan katuan. Tema renungan kita saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, secara sederhana dapat dipahami bahwa teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, baik dari segi perkataan maupun perbuatan yang nampak dalam kelakuan setiap hari. Paulus menyampaikan kepada Titus tentang apa yang harus disampaikan untuk menanggapi kelakuan dan ajaran-ajaran yang tidak sehat yang muncul dalam kehidupan jemaat. Karena itu Paulus menguraikan bahwa laki-laki yang tua hendaknya menjadi pribadi yang sederhana dan terhormat, sedangkan perempuan hendaknya menunjukkan sikap perempuan yang tekun beribadah. Selain itu, perempuan yang muda diharapkan mengasihi suami dan anak dalam keteladanan. Untuk itu, Paulus berharap agar orang-orang dapat hidup sederhana dan jangan sampai seperti peminum yang tidak dapat mengendalikan diri, tetapi pentingnya menjadi pribadi yang terhormat karena kebaikannya, sehat dalam iman, dan tekun memelihara kehidupan yang benar, sebab dengan berlaku seperti itu menunjukkan bahwa ia telah menjadi manusia baru dalam Kristus. Karena itu Paulus menginginkan bahwa seseorang pelayan harus menjadi kesaksian Allah bagi sesamanya, dengan cara menjadi teladan dan memelihara ajaran yang menyehatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat
yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah sudah menjadi teladan dalam tutur kata dan tindakan? Yesus telah menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupan, bahwa seluruh rangkaian kehidupannya telah menunjukkan cara hidup yang patut diteladani. Karena itu, marilah kita selaku orang yang percaya terus menyatakan sikap yang dapat menjadi model untuk diteladani oleh semua orang dalam kehidupan kita. Kita tak akan sempurna bertindak seperti Yesus, namun dengan bimbingan Roh Kudus, kita akan dimampukan menjadi teladan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini, ya Allah. Berkati kami sehingga mampu menjadi teladan iman dalam kehidupan kami, baik dalam rumah tangga dan dimanapun kami berada. Bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, sembuh dari sakit dan menikmati berkat-berkat lainnya. Sempurnakanlah syukur mereka dan berkatilah kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, Bapak Daniel Lupang, Felicia, Bapak Paulus Kalaksuso, Bapak Yohanes Sipi, Kailo, Nyonya CH Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak TR Andi Lolo, Nyonya Yeti Yulis Yusuf, Bapak Yunus Mukdin, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Jeko dan Pascal, Misael Osi Panggalo, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Bapak Otto JG, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Yusuf Tando, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Peter Tena, dan beberapa yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau melawat setiap mereka, memberkati proses pemulihan mereka, dan pulihkanlah kiranya mereka ya Tuhan. Kuatkanlah iman mereka dalam pergumulan sakit saat ini. Ya Tuhan, kami mohon penghiburan dan kekuatan dari Tuhan bagi jemaat-Mu yang berduka, Bapak Aris Lambe yang ditinggalkan oleh saudara kekasih di Toraja, dan beberapa jemaat-Mu yang lainnya yang berduka. Tuhan, Engkau pulihkan mereka dari duka cita mereka, topang mereka menghadapi duka cita ini Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan, Engkau menopang mereka dan melawat mereka melewati pergumulan-pergumulan mereka saat ini. Bapa Sorgawi, kami mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu dalam kehidupan pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berkati, karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini, dan limpahkanlah senantiasa berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan dan karuniakan pekerjaan pada waktunya. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam studi, dalam masa muda, dalam menata masa depan mereka, Tuhan Engkau berkati. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing. Damai sejahtera Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan dan berkat-berkat-Mu. Anak-anak kami yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan berikanlah yang terbaik bagi mereka. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan Engkau berkati dalam masa tua mereka. Pembangunan gedung gereja yang terus dilaksanakan, kami mohon Tuhan berkati setiap proses yang dilakukan. Tuhan, kami mohon Engkau limpahkan berkat-Mu dalam proses pembangunan ini. Pemberitaan Injil Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan berkati.
Berkati pemerintah kami, aparat keamanan negara kami, TNI dan Polri. Karuniakanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami, terlebih Tuhan, pemerintah kami di dalam menangani COVID saat ini. Tuhan, Engkau berkati. Berkati dokter, perawat, semua medis dan relawan dalam tugas kemanusiaan yang diemban di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus, lindungi dan jaga kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.